sekali bertemu dengan Bung Anis pada siang hari yang cerah ini. Ya. Nah, Bung Anis, ini lingkungan ini kelihatannya sekarang bukan hanya memberikan manfaat secara fisik, tapi juga secara psikis dan psikologis. Ya. Jadi kalau para aktivis lingkungan dan teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup juga mengenal yang disebut sebagai jasa lingkungan kan. Jadi jasa lingkungan, apa yang diberikan lingkungan kepada kita. Kelihatannya sudah jauh, bukan hanya manfaat fisik saja, tapi psikis dan psikologis tadi itu. Nah, gimana? Betul sekali, Coach. Jadi semakin hari semakin banyak orang yang kemudian menyadari bahwa lingkungan ini adalah sebuah ruang terdekat dari kehidupan kita. Oke, ruang yang terdekat menjadi sumber inspirasi utama. Iya. Jadi seringkali kita membayangkan bahwa yang disebut belajar itu adalah melakukan sesuatu di suatu tempat atau terkoneksi dengan orang-orang. Oke. Kita selalu lupa bahwa ada sumber pembelajaran terdekat yang bernama jagat alam raya. Oke. Nah, Dan itu ya. Coach ada di dekat kita. Iya. Mungkin ada di sekitar rumah kita. Iya. Dan saya kira dengan kesadaran itu, hari ini kita melihat semakin banyak opsi-opsi atau pilihan spot-spot yang menarik gitu. Oke. Tiba-tiba kita buka internet, ternyata di desa ini ada spot menarik, ada air terjun apa gitu ya. Nah, dan banyak orang ke sana katanya buat Healing. Ya. Healing. Hanya saja kita tetap harus bisa menjaga bahwa jangan sampai pengennya healing, oke, kita senang-senang di sana, tetapi pulang itu galau lagi karena tidak menangkap esensi berada di alam. Betul, Coach. Ya, jadi memang saya kira intensinya bukan hanya sekadar datang ke sebuah tempat yang dianggap menarik, tapi juga bagaimana merasakan lebih dekat keterhubungan kita dengan alam sebagai sumber asal kita. Saya menggarisbawahi Coach soal sumber asal atau social feel kita. Ini yang selalu kita lupakan sebetulnya. Jadi karena itu saya setuju sekali Coach ketika dikatakan bahwa semakin hari semakin tinggi awareness kita terhadap nature. Iya, karena memang kita semakin sadar nih bahwa kita itu bisa tumbuh, bisa begini karena dukungan dari alam. Kita sering mendengar istilah mestakung semesta mendukung. Iya, semesta mendukung. Iya. Nah, itu gimana kaitannya dengan? Jadi ternyata alam semesta itu di dalam keheningan itu merespon pikiran-pikiran bahkan imajinasi kita sebagai manusia. Ada kawan saya mengatakan, biarkan saya berjalan sesuai dengan keinginan saya. Yang saya anggap ini adalah sebuah perjuangan positif. Tidak perlu ada orang yang kemudian menyatakan mensupport saya secara verbal. Tapi saya yakin bahwa alam semesta di belakang saya, di sekitar saya itu melantungkan doa-doa terbaik atas perjuangan yang saya lakukan. Gimana supaya itu bisa bekerja? Saya kira penting untuk kita melihat alam semesta itu sebagai sebuah subjek, Pak. Jadi kalau selama ini kita melihat alam semesta itu sekadar sebagai objek, maka penting untuk kemudian mengalihkan perasaan kita untuk melihat alam itu justru sebagai subjek. Nah, karena dia subjek, maka posisinya sama dengan kita. Maka saya setuju sekali ada orang yang kemudian bisa berkomunikasi dengan tumbuhan, dan dengan itu kemudian dia merasa happiness, dia merasa bahagia, atau dia merasa lebih tenang perasaan ketika berkomunikasi dengan tumbuhan di sekitarnya misalnya. Atau bahkan ada orang yang mengaku bahwa ternyata tanaman-tanaman di dekat rumah saya yang saya tanam dengan doa-doa terbaik misalnya, dengan atau mungkin dengan sajak-sajak terbaik yang dibacakan,
tanaman itu bisa tumbuh lebih baik begitu Pak ya, ketimbang misalnya tanaman yang ditanam begitu saja. Ini membuktikan bahwa ada sebuah keterhubungan yang kuat sebetulnya antara manusia dengan alam. Nah, agar itu bisa semakin menguat, apa yang bisa kita lakukan? Daily activities kita ataukah exercise yang harus kita kerjakan, itu gimana dalam pandangan Bung Anis? Sejak kecil kita, terutama saya Pak yang memang tumbuh dari kampung halaman, kita terbiasa dengan suara alam. Jadi bangun pagi kita mendengarkan suara burung, kemudian suara binatang-binatang yang ada di sekitar hujan. kita. Iya, mandi hujan. Termasuk misalnya bagaimana kisah anak-anak kita itu yang sangat responsif sekali dengan suara denting hujan Pak gitu ya. Jadi suara alam itu sebetulnya adalah sebuah media yang saya kira menarik Pak untuk dicermati, untuk dihayati. Dan dengan kita terbiasa menghadirkan diri kita mendengarkan suara alam, maka kita akan merasa lebih dekat dengan alam. Nah, saya sependapat dengan itu. Sayangnya ketika kita tumbuh besar, ya, meninggalkan desa, meninggalkan kampung halaman, kita mulai terdistraksi oleh banyak sekali hal, suara-suara yang mengganggu pemikiran kita. Tentunya diperlukan cara untuk bisa kita membersihkan ya distraksi-distraksi itu, bagaimana supaya kita bisa lebih tenang, lebih nyaman tanpa terganggu oleh suara-suara dan back to nature tadi. Back to nature, setuju Pak. Jadi jargonnya memang back to nature. Ada narasi yang selalu saya dengarkan bahwa di dalam keheningan, tumbuhan yang kita lihat sangat sederhana itu memberikan kebaikan. Dan tumbuhan yang memberikan kebaikan kepada kita, katakanlah berupa oksigen, kesejukan gitu ya, itu ternyata tidak pernah menuntut balik kepada manusia. Jadi di dalam keheningan mereka memberikan kebaikan dan tidak perlu terus bekerja menghasilkan oksigen, dan mereka nggak pernah menuntut kita untuk menagih utang gitu ya kepada kita sebagai manusia gitu. Itu saya kira satu inspirasi Pak gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar awareness itu bisa lahir kembali, kesadaran diri bahwa kita perlu mendengarkan suara alam lebih banyak. Apa yang bisa dilakukan? Hal yang paling sederhana saya kira adalah kesadaran terhadap diri sendiri. Agar kesadaran itu terbangun? Kesadaran itu saya kira lebih memungkinkan ketika kita mencoba untuk melakukan hal-hal sederhana di dalam hidup kita. Katakanlah ketika kita bangun pagi, kita menyambut hari dengan rasa syukur yang tinggi, kemudian berterima kasih kepada tubuh kita, dan juga berterima kasih kepada alam semesta. Dan itu Bapak tadi mengatakan soal distraksi gitu ya. Jadi begitu kita besar meninggalkan kampung halaman, kita sudah terdistraksi gitu oleh banyak hal. Dan memang penting Pak untuk mengembalikan diri kita yang otentik gitu ya. Diri kita yang sebenarnya sebetulnya punya potensi untuk dekat dengan. Jadi sobat sekalian, dimulai dari bangun di pagi hari. Jangan bangun langsung ngecek HP ya. Jadi sebelum melihat matahari ya. Jadi ini juga adalah small practice di pagi hari. Kita tahan dulu, jangan dulu ngecek HP sebelum melihat matahari ya, karena di situ sebenarnya awal kita membuka hari setelah kita tentunya sholat ya, bagi yang sholat, terus kita berzikir, bersyukur. Nah, kita melihat dulu matahari ya, itu sebagai sumber cahaya, sumber kehidupan, barulah kita melakukan yang
lainnya. Sehingga yang pertama terpapar ke kita adalah energi alam, energi positif energi dari positif semesta. Baik. Nah, oke. Nah, untuk membantu kita ya mengingat hal-hal tadi itu apa ya? Karena artinya kadang-kadang kita sudah tahu, oke, harus seperti ini, harus begini, tetapi supaya kita terus ingat apa yang bisa menguatkan, mereinforce ini keinginan kita. Ya, ini memang kelihatannya ringan, tapi dalam praktiknya memang tidak demikian. Nah, apa yang bisa membuat itu kita terus selalu ingat? Yang pertama tuh soal intensi Pak, niatan. Intensi, oke. Jadi memang setiap saat, setiap hari tadi Bapak cerita soal bangun pagi, kita menghadirkan diri lebih baik, lebih terkoneksi dengan alam, dan juga penting untuk kemudian memperbarui atau menguatkan intensi kita, niatan terdalam kita. Jadi tentang kehidupan, dikuatkan, ditumbuhkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kedua saya kira atensi, perhatian kita. Jadi memberi perhatian tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya eksternalitas di luar kita, tapi ada satu yang sering kali kita lupa, yaitu perhatian pada internalitas yang ada dalam diri kita, tubuh kita ini. Seringkali kita lupa Pak. Jadi memberi ruang percakapan kepada diri sendiri itu menjadi sangat penting, dan mungkin agak langka kita lakukan. Tidak lazim kita misalnya bangun pagi lalu kemudian berterima kasih kepada tubuh kita yang telah menampung diri kita yang sebenarnya. Berterima kasih kepada diri sendiri. Ingat lagunya Tulus sobat ya. Diri sendiri. Hari ini kau berdamai dengan diriku sendiri. Ya kan? Jadi kita kembali ya berdamai dengan diri sendiri, rawat dia karena dia telah menjaga kita. Iya. Oke, saya tadi ada dua ya, saya menangkapnya bagus sekali ya. Jadi pertama adalah intensi dan yang kedua adalah atensi. Saya lebih ingin tahu lagi, lebih kurius lagi. Selain intensi, atensi, mungkin ada hal lain lagi ya yang bisa lebih supaya ini memang tidak gerak-gerak lagi, artinya memang dia menjadi sesuatu yang embedded ya, yang menyatu di dalam diri kita, bahwa saya satu dengan diri saya satu dengan alam. Apalagi itu bagus tadi yang dua. Kira-kira apa lagi ya? Saya jadi penasaran. Di luar itu saya kira pembiasaan terhadap dua hal tadi itu ya. Katakanlah ini kan simpel Pak ya. Katakanlah setiap hari kita bangun dengan sebuah rasa syukur yang lebih baik. Kemudian memberi ruang tersendiri kepada diri tubuh kita. Lalu kemudian memulai dengan optimisme yang kuat. Di luar itu saya kira yang paling penting adalah pembiasaan dan merutinisasi kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebetulnya dampaknya bisa sangat besar Pak. Jadi dan ini saya kira boleh dicoba gitu ya. Jangan-jangan memang kita itu tidak pernah memberi porsi terhadap diri sendiri dengan melakukan dua hal sederhana tadi. Jadi atensi, intensi dan habit. Ya baik. Nah, menarik sekali percakapan kita ya. 3 hal itu saya kira sudah cukup. Nah, sobat Smart City sekalian yang saya cintai, tentunya akan bisa mengembangkan dari yang 3 tadi, hal-hal yang lain yang ketika kita mencoba menerapkannya kita bisa menemukan sendiri ya. Kita bisa menemukan sendiri atensi kita ya, kita bisa menemukan sendiri habit-habit ya, dan itu telah dicontohkan dengan baik, telah digambarkan dengan baik dengan Bung Anies ya. Jadi beliau ini memang seorang jurnalis dan juga banyak
mengakrabi bahkan mempraktekkan ya bagaimana hidup selaras dengan lingkungan. Terima kasih Smart City People, sampai jumpa di Think Eco Life berikutnya. Salam.